kembali di PTH Pius Tegal Hebat bersama saya Cynthia dan saya Sasa. Seperti biasa, kami hadir dengan rangkaian berita menarik seputar sekolah, gaya hidup, dan juga hiburan. Hari ini kita akan membahas 3 topik yang sayang untuk dilewatkan. Mulai dari kantin SMA Pius yang terkenal dengan makanan enaknya, kemudian tips ringan tentang pengelolaan sampah rumah tangga yang bisa kita terapkan sehari-hari. dan terakhir ulasan seru soal serial The Summer I Turned Pretty yang masih jadi perbincangan hangat di kalangan remaja. Kita mulai dari berita pertama. Siapa sih yang gak kenal sama kantin Pius Tegal? Selain jadi tempat nongkrong favorit, kantin ini juga terkenal dengan ragam makanan enaknya. Lalu apa sih rahasia di balik populernya kantin ini? Untuk jawabannya, kita sudah bersama reporter Grace dan Oren di lokasi. Grace dan Oren, bagaimana situasi suasana di kantin siang ini? Hai pemirsa, kembali lagi di Jajan Asik. Kita sekarang ada di SMA Pius Tegal dan kita mau menuju ke destinasi favorit semua pelajar, yaitu kantin. Ayo kita jalan. Yap, dari sini saja sudah tercium aroma makanannya. Itu yang bikin perut kita keroncongan gak sih, Grace? Yoi! Suaranya itu riuh banget kalau orang kelaparan gitu ya, jadi rame sih. Gak sabar sih, kabarnya kantin di sini punya banyak menu makanan legendaris yang harganya sangat bersahabat untuk pelajar. Iya. Makanya kita langsung gas ke sini buat buktiin. Mari kita percepat langkah, pemirsa. Kita akan segera masuk dan menelusuri setiap sudut kantin ini. Yuk, Ren! Oke, ayo. Nah, jadi di sini kita akan mewawancarai Pak Dedi sebagai pemilik kantin Pelangi. Halo Pak, selamat siang. Jadi kita hari ini mau wawancara Bapak sebagai pemilik kantin Pelangi. Iya. Nah, kita mau nanya, sudah berapa lama Bapak berjualan di sini, Pak? Dari tahun 2011 lah. Wow, lama banget. Katanya tadi dari pagi ya, Pak? Iya, dari pagi. Masih dari pagi. Apa menu yang paling laris dan andalan di sini, Pak? Paling ini cireng sama Ya, itu apa? bisa. Pempek. Apakah bahan-bahannya selalu segar, Pak? Iya, Pak. Bahan-bahannya tapioka, jadi selalu segar. Tapioka sih. Dengan. Tapioka. Bagaimana cara Bapak menjaga kebersihan di sini, Pak? Iya. Dia mencuci. Pada dicuci. Tempatnya dicuci. Alat-alatnya dicuci. Bapak nggak cuci tangan? Cuci tangan. Cuci tangan. Apa rahasia bumbu andalan, Pak? Bumbu rahasia paling garam sih. Oh, itu Kalau rahasia, bumbu, Pak? iya rahasia. Kalau itu kan bumbu tabur kan bumbu pelengkap. Oh, ini bumbu tabur. Iya kan bumbu pelengkap. Iya, betul. Cuma Rahasianya ada 3 garam. doang, Pak, bumbunya. Ya, Jagungnya, tiga aja. Pak? Kok nggak ada jagung, Pak? Iya, Pak. Jagungnya masih di kebun. Oh, belum dipetik. Iya, Dipetik. belum dipetik. Apa harganya terjangkau untuk pelajar, Pak? Harganya 1.000-an, kira-kira terjangkau udah. Terjangkau banget. Buat ukuran segini sangat amat terjangkau. Makasih Pak Dedi, Pak. Terima kasih semuanya sudah menonton. Bye-bye. Baik, kita lanjut ke topik kedua. Pengelolaan sampah di rumah sering dianggap sepele, padahal punya dampak besar bagi lingkungan. Mulai dari memilah sampah organik dan anorganik hingga mendaur ulang barang bekas. Semua bisa dimulai dari kebiasaan kecil. Betul sekali, Sin. Untuk mengetahui lebih lanjut cara-cara sederhana yang bisa dilakukan, mari kita dengarkan laporan dari reporter Oren yang telah mewawancarai keluarga Hindarko di kediamannya. Sore semuanya, hari ini saya akan mewawancarai Ebi selaku anggota keluarga Hindargo yang bersedia diwawancarai seputar pengelolaan sampah. Selamat siang, Ebi. Selamat siang. Awal mula Anda mau mengelola sampah itu karena apa? Nah, awalnya kita ngelihat kalau sampah di rumah keluarga itu makin lama makin menumpuk.
Sedangkan saya juga merasa nggak enak membawanya karena sebenarnya sampah-sampah organik itu masih bisa digunakan kembali. Jadi keluarga kami memutuskan untuk mengolah kembali sampah yang ada, dan sampah-sampah anorganik seperti plastik, botol kardus itu diolah kembali supaya bisa menjadi kerajinan atau barang-barang berguna lainnya. Contoh olahannya tuh kayak gimana, Abi? Contoh olahannya itu Olahan dari botol plastik. itu misalnya seperti pot-pot bunga atau kayak tempat untuk menaruh barang, pokoknya semacam-macam itulah. Kalau sisa makanan yang tidak langsung dibuang begitu saja gimana? Kalau keluarga saya sih, kami pertama-tama dimasukkan ke dalam kompos supaya nanti bisa dipakai untuk pupuk tanaman-tanaman yang ada. Makanya taman ini bisa sehijau sekarang ini. Wow, bagaimana dengan anggota keluarga yang lain? Apakah ikut semangat juga? Tadinya sih mereka rada-rada susah ya untuk ikut ini, soalnya mereka baik tugas dan sekolah dan segala macam ya. Tapi lama-lama mereka jadi makin bersemangat, terus bahkan jadi lomba-lomba untuk membuat kerajinan perlengkapan bersama. Menarik banget. Apa kendalanya yang kamu hadapi? Kalau saya sih sebenarnya rada-rada menyesal ya, karena saya tadinya mau mengajak tetangga-tetangga saya untuk ikut, tapi bersemangatlah karena saya akan membuat mereka untuk ikut operasi saya. Harapan kedepannya? Harapan kedepannya saya bertujuan untuk membuat lingkungan ini menjadi lebih hijau dan lebih eco-friendly, serta mengajak warga-warga di sekitar saya untuk ikut menghijaukan bumi ini. Baik, terima kasih Ebi. Ya, sama-sama. Kembali ke studio. Dan kini kita masuk ke segmen terakhir, yaitu hiburan. Serial The Summer I Turned Pretty masih terus jadi topik hangat, terutama di kalangan remaja. Perdebatan besar, tim Conrad atau tim Jeremiah. Pertanyaan klasik, Sa. Untuk tahu lebih dalam pendapat para penggemar, kita sudah bersama reporter Grace yang mewawancarai beberapa fans setia pada hari ini. Grace, bagaimana hasil wawancaranya? Halo, bertemu lagi dengan Grace. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang sebuah serial remaja yang tengah menjadi sorotan, yaitu The Summer I Turned Pretty. Serial ini yang diadaptasi dari novel karya Jenny Han ini sukses menarik perhatian sejak awal penayangannya karena menghadirkan kisah cinta, persahabatan, dan keluarga yang sangat dekat dengan kehidupan remaja. Cerita berpusat pada Belly, seorang remaja yang menghabiskan liburan musim panas penuh momen berharga. Dari kisah jatuh cinta pertama hingga konflik dalam keluarga, semua dikemas dengan hangat dan emosional. Keindahan latar musim panas serta musik soundtrack yang mendukung suasana membuat serial ini terasa semakin hidup dan memikat penonton. Salah satu hal yang paling menarik adalah kehadiran dua karakter utama, yaitu Conrad dan Jeremiah. Kehadiran keduanya membuat penonton terbelah dalam dua kubu, tim Conrad atau tim Jeremiah. Inilah yang kemudian membuat serial ini tidak hanya sekedar tontonan, tetapi juga jadi bahan perbincangan seru di kalangan penggemar. Terima kasih. Nah, jadi hari ini saya akan mewawancarai dua penggemar serial The Summer I Turned Pretty. Ayo, silakan perkenalkan diri. Halo, nama saya Aren dan saya tim Conrad. Oh, jadi kamu sudah nonton The Serial I Turned Pretty. Jadi alasan kamu milih tim Conrad apa? Karena Conrad itu tipe karakter yang kompleks banget. Dia bisa terlihat dingin, tapi dia juga menarik banget buat aku. Di balik sikap yang cuek, dia sebenarnya sayang banget sama Belly. Jadi dia hanya butuh waktu untuk terbuka. Iya sih. Banyak yang bilang sikap Conrad bikin Belly bingung. Kamu sendiri nggak merasa kesal sama sikapnya? Jujur, kadang kesal juga sih. Kenapa dia kayak nggak bisa komunikasiin itu dengan baik. Tapi Conrad punya beban juga. Jadi wajar kalau dia nggak selalu ceria kayak Jeremiah. Buat aku itu yang buat karakternya lebih dalam dan realistis. Jadi, menurut kamu Belly itu cocoknya sama Conrad atau Jeremiah? Conrad, karena mereka tuh chemistry-nya lebih ada dan mereka tuh jauh lebih cocok, dan Conrad itu lebih siap dibandingin Jeremiah. Lebih matang gitu ya? Iya.
Makasih udah mau diwawancarai. Sama-sama. Nah, jadi kita akan mewawancarai penggemar selanjutnya. Halo, silakan perkenalkan diri. Halo, nama aku Cynthia dari penggemar film The Summer I Turned Pretty. Oke, kalau Cynthia, kamu memilih jadi netral ya? Kenapa nggak milih jadi tim Conrad atau nggak tim Jeremiah? Ya, jadi aku milih jadi netral karena menurut aku Belly itu masih muda, jadi dia lagi mencari jati dirinya. Jadi sebelum memilih antara Conrad atau Jeremiah, jadi menurut aku dia seharusnya lebih fokus dulu pada dirinya sendiri dan keluarganya. Oke, tapi kalau harus menilai siapa yang lebih cocok menurutmu, Conrad atau Jeremiah? Menurutku sih dua-duanya ada sisi positif negatifnya. Conrad tuh dia emang lebih dewasa, tapi dia emang tidak ada aksinya, jadi menyakiti Belly juga. Tapi di sisi lain Jeremiah ceria dan penuh perhatian, tapi mungkin kurang stabil dalam menghadapi masalah yang besar. Jadi menurutku belum saatnya Belly memilih antara Conrad atau Jeremiah. Oke, jadi buat kamu inti cerita bukan hanya soal cinta ya? Iya betul. The Summer I Turned Pretty lebih menarik juga karena menunjukkan arti dari keluarga, kehilangan, dan tumbuh jadi dewasa. Cinta memang penting tapi bukan satu-satunya hal yang bikin cerita ini lebih menarik. Oke, nah itu tadi pendapat dari Oren dan Cynthia yang memilih untuk terlihat jelas bahwa serial ini bisa menyentuh penonton dengan cara berbeda. Ada yang terbawa chemistry, karakter, ada juga yang memilih fokus pada pesan ceritanya. Bagaimana dengan kalian? Tim siapa? Terima kasih. Apa? 3. Menarik sekali liputan hari ini. Mulai dari cerita hangat di kantin, tips menjaga lingkungan, hingga keseruan di dunia hiburan. Jangan lupa untuk terus mengikuti PTH edisi berikutnya dengan informasi terbaru yang pastinya lebih seru. Sampai jumpa dan tetap semangat menjalani hari.